Halo sobat semua, salam otomotif, salam 3 pedal, 1 aspal. Jadi sobatku, kalau kita ingin belajar setir, belajar mengemudi, itu ada teori dan juga pengalaman. Kedua hal ini sama-sama penting. Kita nggak bisa kalau untuk di jalan hanya mengandalkan teori, tapi kita juga perlu pengalaman di jalanan seperti apa. Nah, di sini saya coba akan membagikan sedikit pengalaman ya, sopir di jalanan. Jadi di jalanan kita nggak hanya textbook ya, ini agak kusut ya, nggak hanya mengandalkan teori, tapi juga etika di jalan itu juga kita harus pakai, walaupun di teorinya atau di aturan lalu lintasnya itu nggak ada ya, tapi di etika jalan itu ada ya. Seperti apa contohnya? Misalkan kita crash dengan kendaraan lain, terus di gang sempit, terus ada salah satu yang harus ngalah, mungkin kita yang ngalah karena di posisi stand kita ini ada tempat untuk minggir ya, kita ngalah ya. Nah, itu yang melampaui atau yang diduluin ya, yang didahulukan, ini sebaiknya ya etika di jalannya memberikan kode ucapan terima kasih ya. Sebagai contoh, misalkan ucapan terima kasih itu bisa berupa lambaian tangan seperti ini ya, atau ya kalau memang kaca kita tertutup ya bisa dengan klakson seperti itu ya. Jadi saat kita melewati orang yang ngalah tadi, kita berikan tanda klakson bisa 2 kali seperti ini ya, atau lambaian tangan. Nah, itu untuk ucapan terima kasih. Nah, juga kalau untuk nyebrang jalan, baik itu ke arah kanan maupun ke kiri, biasanya kita sudah menghidupkan lampu sen ya. Kita hidupkan lampu sen seperti ini ya. Tapi kadang-kadang ini kendaraan lain ini masih belum paham kalau kita mau nyebrang ya. Nah, sebaiknya ya kita bisa menggunakan tangan kita dengan menahan kendaraan yang lain, misalkan seperti ini. Nah, setelah kendaraan yang lain itu berhenti ya, ini alangkah baiknya kita juga sampaikan ucapan terima kasih dengan begini ya, terima kasih. Nah, selain itu juga ada, misalkan kita parkir ya, kita parkir di satu tempat ya, di pinggir jalan. Nah, setelah itu di depan kita ya, di depan kita ini ada orang mau nyebrang ya, ada orang mau nyebrang atau kendaraan mau nyebrang. Ini alangkah baiknya kalau kita hidupkan sen 2 tanda seperti ini. Nah, kalau orang yang di depan kita ini mau nyebrang ke arah kanan, sebaiknya kita lihat dari spion, terus kita tahan, kita begini ya, kita menahan kendaraan lain untuk melambat atau menghentikan kendaraannya, karena di depan kita ini ada orang mau nyebrang. Karena biasanya ada muncul ya, tiba-tiba dari depan kendaraan kita ini nggak kelihatan ya. Nah, terus kalau untuk jalan menanjak dan menurun ya, ada jalan yang menanjak dan menurun, ini kalau memang jalan itu tidak pas ya, tidak cukup ya, ini kita dahulukan orang yang nanjak. Jadi yang turun ini sebaiknya berhenti sesaat ya, kita dahulukan orang yang sedang nanjak. Karena biasanya orang yang sedang nanjak itu kita nggak tahu beban yang dibawanya berat atau enggak. Karena kalau misalkan beban yang dibawanya berat ya, dan harus berhenti di tengah jalan, ini agak beresiko ya. Untuk itu yang dari atas lah ya, ini yang sebaiknya mengalah ya. Jadi jangan mentang-mentang sama-sama punya hak ya, yang satunya turun satunya naik ya, nggak mau ngalah semua ya. Jadi etika di jalannya ini yang dari atas ini yang ngalah, mendahulukan yang dari bawah ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan ya kita sedang berkendara dan lihat di depan kita itu kendaraan lain yang jalannya sudah nggak stabil ya, agak goyang kiri goyang kanan, ini etika di jalannya ya, etika di jalannya kita bunyikan klakson panjang seperti ini. Nah, seperti itu ya, kita bunyikan klakson panjang. Kenapa ya? Karena ada indikasi kendaraan yang di depan kita itu sopirnya sedang dalam kondisi ngantuk ya, untuk mengingatkan yang bersangkutan supaya terjaga atau nggak ngantuk dan fokus lagi ya. Nah, terus juga ya,
ada lagi misalkan ya kita mau crash ya, memberikan kode ya, kita mau crash jalannya nggak cukup, atau kita mau motong kendaraan lain terus kita minta ruang ya, karena sudah terlanjur kita bersebelahan dengan kendaraan yang mau kita potong, kita minta ruang dengan kendaraan yang dari arah berlawanan, kita berikan kode ini ya, lampu dim. Nah, kita berikan kode lampu dim gini. Jadi kalau di depan kita ada yang memberikan kode lampu dim seperti itu ya, ini sebaiknya kita mengurangi kecepatan kita memberikan ruang kepada yang bersangkutan ya, supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sekali lagi, jadi lampu dim ini biasanya sebagai kode sopir tersebut minta ruang, atau kalau memang kita perhatikan posisi jalannya lapang ya, ini biasanya ada yang manfaatnya atau artinya yaitu memberikan salam, mungkin kenal ya, mungkin sesama supir itu kenal, biasanya memberikan lampu dim atau klakson, misalkan klakson seperti ini, jadi itu biasanya kenal ya, atau lampu dim seperti ini itu biasanya kenal ya, atau kalau misalkan gini terus panjang, nah ini biasanya minta ruang ya. Jadi itu sedikit informasi atau pengalaman yang coba saya berikan kepada sobat semua. Jadi sekali lagi, teori atau belajar mengemudi itu penting ya, tapi juga pengalaman di jalan itu juga penting ya. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah tahu teorinya bahwa kendaraan ini begini begitu, tapi kita mengabaikan etika di jalan ya. Karena apa? Kalau di jalan sebaiknya kita semua jangan saling mau menang sendiri ya, alangkah baiknya kita sedikit mengalah ya untuk sesama pengguna jalan, supaya perjalanan kita ini bisa selamat sampai tujuan. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi sobat semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, salam otomotif, salam 3 pedal 1 aspal.